Saat ini saya berada di pegunungan Uhud, pegunungan yang membentang dari arah sebelah sana, sebelah kiri, kemudian ke arah sebelah kanan. Di depannya sudah dibangun masjid di area perbukitan atau pegunungan. Nah, kemudian disinilah yang dinamakan Jabal Rumah ketika terjadi perang Uhud. Sebelumnya Rasulullah sudah mempersiapkan antara 50 atau dalam riwayat lain ada 70 pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair. Ingat, bukan Abdullah bin Zubair. Bedakan Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan pemanah dari 50 pemanah yang sudah ditempatkan di Jabal Rumah ini atau Bukit Pemanah ini. Kemudian terjadilah peperangan. Menurut riwayat, area peperangannya ada di daerah sekitar perang Uhud, karena terletak atau peristiwa ini terjadi di bawah pegunungan Uhud. Ketika itu kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih dalam kondisi kafir. Kemudian karena Rasulullah sudah mempersiapkan 50 atau sebagian pemanahnya di sini, maka kaum kafir Quraisy tercerai-berai dan Khalid bin Walid membuat sebuah keputusan untuk meninggalkan harta benda, senjata. Namun demikian, itu sebagai strategi Khalid bin Walid yang kemudian memutari Gunung Uhud. Karena apa yang terjadi? Para pemanah yang sudah disiapkan oleh Rasulullah dan sudah diberi pesan tidak boleh turun dari Jabal Rumah. Apapun yang terjadi, tidak boleh turun dari Jabal Rumah. Namun ketika melihat pasukan kafir Quraisy tercerai-berai, maka sebagian besar pasukan turun ke bawah, meskipun telah dicegah oleh pimpinan pasukan yaitu Abdullah bin Jubair. Sebagian besar turun, hanya menyisakan sekitar 5 atau 7 panah saja, sehingga pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kemudian berputar mengintari pegunungan Uhud. Wallahu alam, apakah mengintarinya ke sini ataukah ke sini? Ya, mengintari bukit atau Jabal Rumah ini, meninggalkan harta rampasan, meninggalkan harta, meninggalkan senjata. Namun larinya adalah ke sini, mengintari Jabal Rumah tadi, Bukit Uhud. Dan ketika kaum muslimin terlena sedang berebut harta rampasan dan senjata, maka pasukan Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid menyerang balik yang menyebabkan pasukan Islam tercerai-berai. Nanti kita akan melihat pekuburan atau para syuhada yang gugur di medan perang Uhud. Lihat kuburannya seperti ini. Bahkan ketika itu Rasulullah sendiri pun terluka dan berlindung ke sebuah perbukitan yang ada di sebelah sana. Kita lihat area pekuburan
para syuhada di perang Uhud. Kuburannya seperti ini, tidak ada nisan, tidak ada batu nisan, hanya mirip seperti tanah lapang saja. Di sini dikuburkan paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian sahabat Mus'ab bin Umair, dan banyak lagi para sahabat yang gugur di medan perang Uhud. Ini sekitar bangunannya antara 60 kali 40 ya, kuburan para syuhada yang gugur dalam perang Uhud. Di sini sudah dibangun masjid. Kalau dilihat dari kejauhan seperti ini, Bukit Uhud sebetulnya sangat ideal untuk melakukan penyerangan dari atas. Ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa sebagai pasukan harus taat kepada pimpinan. Satu komando, satu perintah. Tidak boleh membuat keputusan sendiri. Tidak boleh melanggar ketetapan pimpinan, karena itu akan mengacaukan semuanya. Demikian, semoga menjadi ibrah, pengajaran hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.